Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian, khususnya teman-teman pejuang BUMN. Selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, teman-teman sekalian, pada video kali ini saya kembali akan membahas contoh-contoh soal bahasa Inggris yang berhubungan dengan Instructor. Jadi bagi teman-teman yang sedang mencari referensi belajar bahasa Inggris, yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi BUMN tes bahasa Inggris tahun 2023 ini, maka silakan menyimak apa yang akan saya sampaikan dalam video ini. Mudah-mudahan bisa sedikit bermanfaat buat teman-teman sekalian. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita lihat contoh-contoh soalnya. Kita mulai dengan soal nomor 1. Tapi sebelum itu saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk menyiapkan pensil dan kertas supaya kita semua bisa sama-sama menjawab. Jika misalnya ada di antara teman-teman yang memiliki jawaban yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan dalam video ini, maka silakan tulis di kolom komentar. Oke, perhatikan soalnya, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Pertanyaan soal nomor 1. Bla 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 is taking a break in the restroom. Ya, kita coba lihat opsinya ya. A, when, B, his, C, the man, D, they. Jadi teman-teman sekalian, soal structure ini kita akan mencari satu kata yang tepat untuk melengkapi kalimat yang ada pada soal di sini ya. Jadi kita akan mencari kata mana yang tepat yang ada di opsi yang benar yang bisa digunakan untuk mengisi bagian yang kosong ini ya, mengisi ini. Nah, dari pertanyaan yang ada, kira-kira teman-teman memilih jawaban yang mana? Saya kasihkan kesempatan 5 detik mulai dari sekarang untuk teman-teman memberikan jawaban. 5, 4, 3, 2, 1, waktu selesai. Nomor 1 jawaban saya adalah C ya, the man is taking a break in the restroom. Nah, jadi perhatikan di sini. Jadi pada dasarnya kalimat yang ada di sini sudah memiliki verb ya, kata kerja, yaitu is taking. Ini kata kerjanya. Nah, dan verb tersebut membutuhkan subjek tentunya ya, jadi subjek kata kerja. Nah, kalau kita perhatikan opsi-opsi yang ada untuk jawaban A dan B ini salah ya, karena when dan his ini bukanlah subjek. Opsi D juga, they, they adalah subjek tetapi termasuk jamak. Ya, sementara verb is taking ini adalah tunggal. Jadi ini tunggal ya. Ini tunggal. D ini sebetulnya subjek tapi dia digunakan untuk sesuatu yang sifatnya jamak. Jadi jawaban yang paling benar adalah C, the man ya. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah C. Jadi bagaimana cara kita menjawab soal struktur? Ya, yang dibutuhkan adalah analisis mendalam dan ketepatan dalam memahami format pertanyaan yang diberikan serta ketepatan dalam menentukan opsi mana yang paling sesuai dengan kalimat yang dibutuhkan. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Perhatikan pertanyaannya, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. The girl bla 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 going to the beach with a cousin. Jadi, perempuan bla 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 pergi di pantai dengan sepupunya. Jadi untuk melengkapi bagian yang kosong ini, kita coba lihat opsinya apa saja. A is relaxing, B will be, C she has, D she always was. Nah, untuk soal nomor 2, teman-teman silakan menjawab. Saya berikan kesempatan 6 detik mulai dari sekarang. 6, 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Nomor 2 jawaban saya adalah B ya. Jadi kalau menjawab B kita sama. Will be. Jadi kalimat lengkapnya the girl will be going to the beach with a cousin. Nah, jadi pada kalimat ini
the girl ini merupakan subjek dan bagian yang menjadi verbnya adalah going. Jadi seharusnya bentuk kata kerja bantu yaitu be, kata kerja bantu be dibutuhkan supaya kalimat menjadi lengkap. Ya. Opsi C dan D salah. Kenapa salah? Karena kalimat tersebut sudah memiliki subjek. Jadi ada subjek di sini. Perhatikan, the girl ini adalah subjek. Nah, kalau sudah ada subjek di sini berarti dia sudah tidak membutuhkan lagi subjek tambahan. Ya, tidak butuh lagi si. Nah, si di sini kan pakai si ya. Opsi C dan D masih pakai si. Jadi dia tidak butuh lagi subjek tambahan karena di soal sudah ada subjeknya, the girl ya. Jadi jawaban A juga salah karena relaxing bukanlah bagian yang tepat untuk penambahan verb. Ya, jadi maka jawaban yang benar adalah B yaitu will be yang dilanjutkan dengan verb going dalam kalimat. Jadi di sini jawaban yang paling benar itu adalah opsi B, will be. The girl will be going to the beach with a cousin. Kira seperti itu. Selanjutnya kita akan lihat soal nomor 2. Mudah-mudahan teman-teman paham ya dengan apa yang saya jelaskan. Soal nomor 3 maksud saya. Perhatikan pertanyaannya. With her parents, bla bla bla, found the Thailand market. Jadi kita akan cari kata mana yang bisa atau yang cocok untuk mengisi bagian yang kosong di sini. Kita coba lihat opsinya. A, see, B, has, C, when, D, later. Nah, kira-kira mana yang benar teman-teman? Saya berikan lagi kesempatan kepada teman-teman untuk menjawab. Waktunya 7 detik mulai dari sekarang. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktu selesai. Letakkan pensilnya. Di sini jawaban yang benar adalah, atau jawaban saya adalah A. C. With her parents, she found the Thailand market. Ya, kalau kita coba analisis sedikit soalnya, di sini kita bisa melihat bahwa found ini merupakan verb ya, dan tidak ada subjek. Jadi parents dalam kalimat di atas ini bukanlah subjek, melainkan objek preposisi dari with. Ya, seperti itu penjelasannya. Jadi sebuah noun atau kata benda tidak bisa menjadi subjek dan objek dalam waktu yang bersamaan. Ini yang harus dipahami ya. Nah, karena subjek dibutuhkan dalam kalimat di atas, maka jawabannya adalah A, yaitu C. Sedangkan jawaban B, C, dan D tidak tepat karena B, C, dan D ini adalah bukanlah subjek dia. Jadi tidak tepat untuk mengisi bagian yang kosong pada soal. Yang nomor 3 jawabannya adalah A, C. Jadi butuh subjek di sini. Jadi kalau kita baca kalimat lengkapnya, with her parents, she found the Thailand market. Kira-kira seperti itu. Teman-teman punya jawaban yang lain, silakan tuliskan di kolom komentar. Kita akan diskusikan dengan semakin banyaknya masukan dari teman-teman, maka saya kira itu akan semakin bagus untuk menambah wawasan kita terkait dengan pembahasan soal-soal struktur dalam bahasa Inggris. Selanjutnya kita akan lihat soal nomor 4 ya. Perhatikan baik-baik. The young boy bla 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 retaking the test in the hospital room is my brother. Di sini ada bagian yang kosong, kita akan cari opsi mana yang cocok untuk mengisi bagian yang kosong. Di sini ada he, was, is, now. Kira-kira teman-teman menjawab apa di soal nomor 4 ini? Silakan tentukan jawabannya, saya berikan kesempatan 3 detik mulai dari sekarang. 3, 2, 1. Waktu selesai. Nah, di sini jawaban saya adalah D ya, now. Nah, jadi kalimat di atas sekilas pada awal kalimat merupakan subjek ya. Tapi jika kita hanya melihat kata kerja playing, maka jawabannya adalah was atau is. Nah, tapi
tentu saja kalau kita menjawab was dan is atau B dan C, jawaban itu keliru ya. Karena retaking di sini bukanlah bagian dari verb, bukanlah bagian dari kata kerja. Ya, bukan bagian dari kata kerja. Jadi kita harus memahami bahwa retaking adalah participle adjektif dan bukan verb, karena terdapat verb lain dalam kalimat yaitu is my brother. Ya. Jadi pada kalimat ini terdapat kelengkapan dari subjek hingga verb. Jadi jawaban yang benar adalah D, yaitu now. Jadi kalau kita baca secara lengkapnya, soal nomor 4 ini adalah the young boy now taking the test in the hospital room is my brother. Maksud saya di sini bukan playing ya, retaking ya, bukan play, sorry, ada kesalahan penulisan. Di sini retaking, bukan playing. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya kita akan lihat contoh soal nomor 5. Ini penjelasan sedikit tentang apa itu participle adjektif. Participle adjektif ini adalah adjektif yang berakhiran ing atau et, yang biasanya menunjukkan sifat seperti adjektif lainnya. Jadi bukan verb, bukan kata kerja di sini. Ya. Soal nomor 5, perhatikan, saya akan bacakan soal untuk teman-teman sekalian. A camel bla 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 30 gallons of water in 10 minutes. Seekor unta titik-titik meminum 30 galon air dalam 10 menit. Ini ada bagian yang kosong, kita akan cari pada opsi yang ada, kira-kira mana yang cocok untuk mengisi bagian yang kosong di sini. Kita coba lihat kembali opsinya. Ada A, can drink, B, it can drink, C, a large drink of, D, with a drink of. Kira-kira mana yang benar teman-teman? Silakan teman-teman menentukan jawabannya. Saya berikan kesempatan 2 detik dari sekarang. 2, 1. Waktu selesai. Ya, cepat ya, dan lama-lama. Jadi soal nomor 5 ini jawaban saya adalah A ya, can drink. Nah, pada kalimat di atas memerlukan verb untuk menyatakan aktivitas dari subjek, yaitu camel. Nah, untuk menjelaskan aktivitas dari subjek berarti kita butuh kalimat can drink. Jadi pilihan B. Pilihan A yang tepat. B ini keliru karena it can drink itu kalimatnya ada tambahan subjek yang tidak diperlukan. Begitu juga dengan opsi C dan D ya. Itu salah karena tidak memiliki verb yang diperlukan untuk menyatakan aktivitas dari subjek unta, camel ya, unta, hewan gurun. Jadi nomor 5 jawaban yang tepat adalah A. Jadi kalau kita baca kalimat lengkapnya, a camel can drink 30 gallon of water in 10 minutes. Ekor unta dapat meminum 30 galon air dalam 10 menit. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 6. Jadi soal struktur ini sebetulnya terbilang cukup mudah ya. Karena biasanya yang muncul dalam soal itu adalah soal-soal yang sifatnya basic. Nah, jika teman-teman ingin belajar lebih jauh tentang bahasa Inggris, maka teman-teman silakan merujuk pada buku-buku yang bisa diakses di internet, buku-buku gratisan ya. Situ ada bukunya Baron misalnya, atau Longman dan lain sebagainya. Ya, kita lanjut soal nomor 6. Perhatikan, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Bla bla bla, a firefighting specialist from Texas has dealt with numerous major fires worldwide. Jadi sini ada bagian yang kosong. Kita coba cari pada opsi yang ada kira-kira mana kata yang tepat untuk mengisi bagian yang kosong ini ya. Kita coba lihat opsinya sama-sama teman-teman. A, read Adair is. B, for read Adair. C, read Adair. D, in read Adair's life. Nah, untuk soal nomor 6 teman-teman silakan tentukan jawabannya. Saya berikan kesempatan 4 detik mulai dari sekarang. 4, 3, 2, 1. Waktu selesai. Nomor 6 jawaban saya adalah C, read Adair. Ya.
Jadi pada kalimat di atas membutuhkan subjek untuk menyatakan verb has dealt, ya. Dan kalimat a firefighting, especially from Texas adalah adpositif dan bukan subjek. Jadi jawaban yang benar adalah C, read a dare. Pilihan A, read a dare is salah, ya, ini salah karena menambahkan verb yang tidak diperlukan. Pilihan B, for read a dare dan D, in read a dare's life juga salah karena keduanya menambahkan prepositional frase yang tidak diperlukan dalam kalimat tersebut. Di nomor 6 ini jawabannya adalah C. Kalau kita baca lebih lengkapnya, read a dare, a firefighting especially from Texas has dealt with numerous major fires worldwide. Kalau ada menanyakan apa itu prepositional frase preposisi itu merupakan gabungan dari dua kata atau lebih yang memberikan keterangan mengenai tempat, waktu, atau kondisi. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 7. Perhatikan baik-baik soalnya, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Bla 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 was back up for miles on the freeway. Jadi sini ada bagian yang kosong, kita akan cari di opsi yang ada kira-kira apa yang cocok untuk mengisi bagian yang kosong ini. Perhatikan opsinya, di sini ada A, yesterday, B, in the morning, C, traffic, D, cars. Nah, silakan teman-teman menjawab. Saya akan berikan waktu 1 detik, mulai dari sekarang. 1, waktu selesai. Cepat sekali ya. Ya, jadi di sini jawaban saya adalah C, traffic, ya. Traffic was back up for miles on the freeway. Jadi pada contoh soal di atas terdapat kalimat yang memiliki sebuah kata kerja was, namun tidak memiliki subjek. Ya, jawaban C, traffic adalah jawaban yang tepat karena merupakan singular subjek yang cocok dengan singular verb was. Jawaban A, yesterday, dan jawaban B, in the morning bukanlah subjek, jadi pilihan tersebut adalah salah. Meskipun jawaban D, cars, bisa menjadi subjek, itu tetap salah karena cars merupakan kata jamak atau plural dan tidak sesuai dengan singular verb was. Jadi kata kuncinya ada di sini. Singular verb, ya. Dari singular verb ini cocoknya juga dengan cocoknya dia dengan cocoknya dia bergandengan dengan singular subjek. Nah, pada opsi yang ada untuk melengkapi bagian yang kosong ini, singular subjek yang dimaksud itu ada pada opsi C, jadi traffic. Kalau kita baca secara lengkap adalah traffic was back up for miles on the freeway. Kira-kira seperti itu ya, lebih dan kurangnya. Oke, selanjutnya kita akan lihat contoh soal nomor 8. Perhatikan, saya akan bacakan lagi untuk teman-teman sekalian. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan-bosan mendengarkan suara saya. Engineers bla 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 work on the new space program. Bagian yang kosongnya ada di sini. Kita akan coba cari pada opsi yang ada kira-kira mana yang cocok untuk mengisi bagian yang kosong. Opsinya ada 4, A, necessary, B, are needed, C, hopefully, D, next month, ya. Silakan teman-teman berikan jawaban. Saya berikan kesempatan 5 detik mulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya selesai. Nah, untuk soal nomor 8 ini jawaban saya adalah B, ya, are needed. Nah, kalimat pada soal ini memiliki subjek engineers, ya, ini subjeknya engineers. Tetapi tidak ada verb di sini. Nah, jadi jawaban paling tepat itu adalah B, are needed. Ya. Dia merupakan kata kerja. Sedangkan jawaban A, C, dan D bukan kata kerja sehingga tidak tepat. Jadi ini salah, ini juga salah. Yang benar itu adalah B, are needed. Jadi subjek plus verb. Engineers are needed for work on the new space program. Kira-kira seperti itu teman-temanku sekalian. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 9. Perhatikan baik-baik pertanyaannya. Saya akan bacakan untuk teman-temanku sekalian. The boy bla 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 going to the movies with a friend. Ada bagian yang kosong di sini, kita coba cari pada opsi yang ada kira-kira apa yang cocok untuk mengisi bagian yang kosong.
Opsinya A, he is. B, he always was. C, is relaxing. B, will be. Silakan teman-teman berikan jawabannya. Saya akan berikan waktu 3 detik mulai dari sekarang. 3, 2, 1. Ya, waktu selesai. Jawabannya adalah, atau jawaban saya di sini adalah D ya, will be. Dalam soal ini ada subjek boy. Subjeknya boy. Dan verb kata kerjanya itu going. Ya. Subjek ini. Nah, jadi kalimat tersebut harus mempunyai verb be agar menjadi kalimat yang benar. A dan B salah karena kalimat sudah memiliki subjek boy. Ya, jadi A dan B ini salah. Karena di sini soalnya sudah ada subjeknya. Tidak perlu lagi ada subjek tambahan di sini. C juga salah karena relaxing adalah bagian kata kerja tambah yang tidak diperlukan karena adanya going. Jadi kalau tambah relaxing lagi di sini sudah ada kata kerja. Tidak perlu lagi ada kata kerja di sini karena sudah ada going menjadi kata kerjanya. Oleh karena itu jawaban D yang paling tepat karena will be bersama dengan going merupakan kata kerja yang lengkap. Jadi kalau kita baca kalimat lengkapnya, the boy will be going to the movies with a friend. Jadi menganalisis soal itu hal yang perlu kita lakukan agar kita bisa menentukan mana opsi pilihan yang tepat untuk mengisi bagian yang kosong. Jika ada subjek di sini, maka otomatis kita bisa langsung mengeliminasi opsi yang bentuknya subjek karena tidak mungkin ada 2 subjek di bagian sini ya. Sesuai dengan kata kerja. Nah, mungkin lagi di sini ada kata kerja. Tapi kita harus cari bagian atau opsi yang kira-kira mana yang bisa melengkapi kalimat pertanyaan ini dengan baik. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya kita akan lihat soal nomor 10, soal terakhir dari rangkaian pembahasan contoh soal bahasa Inggris yang berhubungan dengan struktur. Perhatikan baik-baik, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. United States spend more money on advertising blah 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 country in the world. Bagian yang kosong di sini kita akan lihat di opsi yang ada kira-kira mana yang cocok untuk mengisi bagian yang kosong. Opsinya seperti biasa ada 4, A, B, C, D, A, other, B, other than, C, then any other, D, while other. Kira-kira mana yang benar teman-teman? Saya berikan kesempatan untuk teman-teman untuk berpikir, untuk mencari jawabannya 10 detik mulai dari sekarang. Agak lama ini ya, bonus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, waktu selesai. Jawaban saya di sini adalah C ya. Then any other. Jadi nomor 10 kalau kita baca kalimat lengkapnya, United States spend more money on advertising than any other country in the world. Nah, kenapa C? Perhatikan penjelasan di sini karena memang frasa perbandingan yang tepat untuk kalimat di atas adalah than any other karena menunjukkan komparasi. Demikian jawabannya adalah C. Ya. Karena ada karena kalimat ini menunjukkan komparasi. Jadi pilihan yang tepat itu adalah C, than any other. Oke, sekira itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa sedikit memberikan gambaran, bisa sedikit bermanfaat buat teman-teman. Apalagi teman-teman saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi tes bahasa Inggris di penerimaan BUMN tahun 2023. Saya doakan semoga lulus semua. Pada akhirnya, jika lelahmu dalam belajar sudah mulai menggoyahkan keyakinanmu, maka renungkanlah kembali alasan kenapa engkau harus melakukannya. Saya kira setiap orang punya alasan kenapa mereka berjuang pada pilihan yang mungkin ya sulit ya, karena banyak yang memilih jalan yang kita tempuh saat ini. Jika teman-teman memilih untuk menjadi seorang pegawai BUMN, tentu banyak saingan. Dari itu, pesan saya untuk teman-teman sekalian, teruslah berjuang karena perjuangan itu adalah bagian dari ikhtiar kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Akhir kata, saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta. Mohon maaf jika ada kekurangan dari apa yang saya jelaskan. Paling tidak teman-teman bisa memetik sedikit manfaat dari video ini, saya akan sangat bersyukur. Terima kasih.